Setelah kepergian Rimuru, Myormil berbicara dengan bawahannya. Jika Myormil mau bawanya mengurus semua bisnisnya, karena Myormil akan pergi ke Tempest. Myormil ingin fokus dengan bisnis yang baru dengan Rimuru. Sedangkan Rimuru juga berharap Myormil mampu mengelola departemen di Tempest yang berhubungan dengan bisnis. Karena di Tempest tidak ada satu orang pun yang ahli dalam berbisnis. Dengan bantuan Raphael, pembangunan Kolesium berdasarkan ingatan Rimuru pasti dapat terwujud. Dan bentuk Kolesium yang diinginkan Rimuru adalah seperti Kolesium di zaman Romawi kuno. Rimuru masih kepikiran tentang masalah Myormil dengan bangsawan tadi. Rimuru mengutus para pasukan bayangan untuk melindungi Myormil. Setelah itu, Rimuru berniat menemui Fuse dan mereka pun bertemu. Rimuru berniat mengundang Fuse dan Raja Brumun. Sambil memberikan amplop undangan event besar, Rimuru menceritakan semua kejadian saat Tempest melawan Gereja Barat. Tapi Fuse mengatakan kepada Rimuru jika Yuki mencoba bernegosiasi dengan Gereja Barat agar tidak menyerang Tempest. Mendengar hal itu membuat Rimuru menjadi senang karena Yuki peduli dengan Tempest. Rimuru berniat mengundang Yuki dalam event kali ini, tapi Fuse berkata jika Yuki kali ini masih sibuk, jadi kemungkinan tidak akan bisa datang. Rimuru tidak peduli dan ingin Yuki datang dalam event kali ini. Rimuru pun menyuruh Fuse memberikan undangan itu kepada Yuki. Saat ingin meninggalkan Fuse, Rimuru sedikit agak tersenyum dan berkata jika event kali ini akan dihadiri Milim. Namun saat Fuse ingin penjelasan lebih detail tentang kedatangan Milim, Rimuru sudah pergi menggunakan teleport. Setelah keluar dari teleport, Rimuru ditemui bawahannya yaitu Gobuemon. Tugas Gobuemon dan pasukannya adalah melindungi Myormil. Rimuru mengatakan kepada Gobuemon saat menjaga Myormil, sebaiknya Gobuemon mempelajari sesuatu dari Myormil. Di situ, Rimuru juga memberikan Gobuemon pedang miliknya. Rimuru berharap dengan hal tersebut, Gobuemon menjadi semangat dan semakin baik dalam menjalankan tugasnya. Gobuemon pamit kepada Rimuru dan pergi begitu saja. Di suatu tempat, Ramirez membuat suatu keributan dengan bawahannya. Ramirez ingin memindahkan labirin miliknya ke Tempest. Beretta mengingatkan jika Rimuru menolak keinginan Ramirez. Ramirez masih dengan keras kepalanya berniat memohon ke Rimuru secara langsung, dan menurutnya rencana kali ini pasti berhasil. Ramirez percaya diri jika Rimuru bakal setuju dengan alasan Ramirez sangat kawaii. Gak lama di Tempest terdengar suara berisik dari gerbang barat. Rimuru akhirnya mendatangi asal suara itu dengan berteleport. Sesampai di sana, ternyata suara keributan itu berasal dari Ramirez. Bawahan Rimuru menolak karena Ramirez memaksa ingin memindahkan labirin miliknya ke Tempest. Ramirez masih terus memaksa. Rimuru akhirnya datang untuk menyapa Ramirez. Rimuru pun bertanya kepada Ramirez, ada apa nih ribut-ribut? tapi Ramirez hanya diam dan gak mau menceritakan apa yang terjadi. Beretta pun akhirnya menjelaskan semua yang terjadi kepada Rimuru. Jika segel pintu masuk labirin milik Ramirez sudah dipindahkan ke Tempest. Jadi jika Rimuru menolak keinginan Ramirez untuk pindah ke Tempest, maka Ramirez otomatis menjadi tunawisma atau gelandangan. Kini Rimuru mengerti permasalahan kali ini. Jadi Ramirez tuh pengen ngebuat gubuk kecil di sekitar area Tempest. Dan nanti gubuk itu akan menjadi pintu masuk menuju labirin miliknya. Dan demi kelancaran rencananya, Ramirez memberikan perintah kepada trainee untuk membuat para penjaga gerbang tertidur. Namun saat proses pembangunan gubuknya, para bawahan Rimuru datang karena melihat bangunan ilegal yang sedang dibangun Ramirez, dan itulah awal keributan. Tentu saja Ramirez membantah atas semua tuduhan, tapi ya kita tahu sendiri jika Ramirez tidak pandai dalam berbohong. Melihat gubuk Ramirez membuat Rimuru mendapatkan ide-ide gila. Rimuru berpikiran untuk menjadikan labirin sebagai tempat para petualang berburu monster. Jadi dengan kata lain, Rimuru ingin membuat Dungeon. Di dalam Dungeon, Rimuru akan memasukkan beberapa monster. Rimuru mengizinkan Ramirez membangun gubuknya, asalkan dengan satu syarat, yaitu Ramirez membangun gubuknya di bawah tanah Kolesium. Rimuru menginginkan hal itu karena di sana ada banyak restoran dan penginapan dan lain-lain. Jadi ketika para petualang lelah dan ingin beristirahat setelah menjelajahi Dungeon, mereka bisa makan ataupun tidur sesuka hati di sana. Setelah Rimuru menjelaskan panjang lebar kepada Ramirez, Ramirez tidak paham apa yang diucapkan Rimuru. Namun karena pikir Ramirez rencana Rimuru menyenangkan, Ramirez pun menyetujuinya. Di situ, Rimuru memberikan pekerjaan kepada Ramirez. Rimuru berkata, jika Ramirez bisa mendapatkan 2 koin emas setiap harinya. Hal itu membuat Ramirez sangat bahagia, karena dengan hal itu bisa membuat Ramirez kaya raya dan tidak lagi menjadi demon lord pengangguran yang miskin. Rimuru dan Ramirez masih diskusi.
Ramirez berkata jika dia bisa memindahkan apapun ke dalam labirin miliknya. Lantas Rimuru bertanya kepada Ramirez perihal berapa lantai yang bisa dibuat dalam labirin dan berapa hari itu ngebuatnya. Terus apa saja yang akan terjadi jika ada monster di dalam labirin, dan apakah Ramirez juga bisa mengubah desain dalam labirin, serta apa yang terjadi jika mati di dalam labirin. Ramirez berkata jika dia bisa membangun 100 lantai dalam labirin dan setiap lantai memerlukan waktu 1 jam, dan di dalam labirin bisa menampung apapun jenis monster. Apalagi jika banyak suplai energi sihir, maka monster di dalam labirin bisa bertambah sendiri. Sementara untuk desain, Ramirez bisa mengubah sesuka hatinya jika labirin sudah jadi. Sedangkan jika ada orang yang mati di dalam labirin, Ramirez bisa menghidupkan lagi atas kehendaknya. Ramirez menyarankan kepada Rimuru jika para petualang ingin masuk Donggyeon sebaiknya memakai item kebangkitan miliknya. Namun item ini sekali pakai, jadi jika ingin mati berkali-kali dan hidup lagi, maka para petualang harus membeli banyak item itu. Rimuru dan Ramirez pun akhirnya setuju untuk membangun Donggyeon. Rencana Rimuru tidak sampai di situ saja. Selain Kolesium, Rimuru ingin membangun rumah museum, opera, dan stadium, dan lain-lain. Para beastmen yang ada di Tempest juga akan membantu Rimuru demi event besar kali ini. Semua orang akhirnya mulai bekerja demi kelancaran event besar di Tempest. Sesaat akan membangun labirin, Rimuru menjelaskan secara detail rencana kepada Ramirez untuk membangun Donggyeon. Ramirez yang mendengar itu jadi semakin semangat dalam membangun Donggyeon. Rimuru pun meninggalkan Ramirez dan pergi ke tempat pergudangan senjata atau tempat Kurobe. Di sana Rimuru melihat-lihat senjata seperti pedang, armor, dan lain-lain. Rimuru berniat menaruh senjata-senjata itu di dalam Donggyeon. Jadi para petualang bisa mendapatkan beberapa senjata jika menelusuri bagian-bagian Donggyeon, seperti layaknya anime Kiritot. Semakin banyak menelusuri Donggyeon, semakin banyak senjata yang bagus-bagus yang akan kita dapatkan. Kini Kurobe telah berkembang pesat dalam membuat senjata berkat evolusi dari Rimuru menjadi Demon Lord. Kurobe sekarang lebih hebat daripada Kaijin. Kurobe memberikan karya pedang terbaiknya kepada Rimuru. Sontak Rimuru kaget melihat pedang tersebut. Kemudian Rimuru menemui Veldora dan ingin meminta bantuan darinya, tapi Veldora tidak mau dan berkata jika dia lagi sibuk. Padahal Veldora cuma lagi baca manga. Dasar nakal ibu. Tapi Rimuru tidak kehilangan akal. Rimuru berusaha membujuk Veldora dengan berkata akan membuat rumah khusus untuk Veldora. Sambil mengatakan itu, Rimuru berpura-pura pergi. Veldora pun terpancing dan mau mendengarkan keinginan Rimuru. Rimuru berkata kepada Veldora jika Rimuru ingin membangun labirin dan ingin Veldora menempati labirin itu sekaligus menjadi raja terakhir dalam labirin tersebut. Jongle kali. Di dalam labirin, Rimuru memperbolehkan Veldora mengeluarkan energi sihirnya yang selama ini dia tahan. Rimuru sengaja mengarang cerita agar Veldora mau menuruti keinginan Rimuru. Dari cerita karangan Rimuru, Veldora membayangkan jika dia akan meremehkan semua para petualang jika sampai di tempatnya, karena dia adalah Raja Donggyeon itu. Alasan Rimuru mengajak Veldora kali ini karena keberadaan Veldora, terutama energi sihirnya, sangat diperlukan. Labirin atau Donggyeon yang dipenuhi energi sihir akan membuat terciptanya telur-telur monster. Bukan hanya itu, energi Veldora bisa membuat suasana dalam Donggyeon jadi semakin mencekam atau semakin horor. Karena Veldora sudah menjadi wibu, Veldora membayangkan apa yang akan dia lakukan di dalam Donggyeon itu. Dan akhirnya Veldora pun setuju dengan keinginan Rimuru. Esok hari di pagi yang cerah, Rimuru dan Veldora menuju labirin atau Donggyeon itu. Di situ Ramirez sudah menyelesaikan beberapa lantai. Rimuru dan Veldora pun masuk ke dalam labirin, di mana tempat Veldora nanti akan tinggal. Kamar Veldora pun sudah mulai dibuat Ramirez. Veldora sangat puas dengan desain kamarnya. Di dalam labirin atau Donggyeon akan ada beberapa bos lantai. Dan setelah mengalahkan bos lantai, Rimuru memasang sistem save point di dalam labirin itu. Tujuannya agar para petualang tidak memulai dari awal lagi. Berkat bantuan Ramirez, bos lantai yang telah dibunuh akan selalu bisa dibangkitkan. Rimuru menggeleng-gelengkan kepalanya karena mengira jika kekuatan Ramirez sangat menakutkan. Ya gimana nggak menakutkan, bahwa Ramirez yang ada di dalam labirin akan selalu bisa dibangkitkan, dan itu nggak ngotak coy, seperti immortal abadi kalau di Mobile Legends. Ramirez berkata jika dia juga telah membuat item yang siap dipakai para petualang, tujuannya agar mereka nggak mati saat menjelajahi Donggyeon. Item itu dijual di depan pintu masuk labirin. Setelah beberapa hari, labirin yang disulap menjadi Donggyeon telah berhasil dibuat Ramirez.